Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh liqaya wa bil khusus Allah Kiai Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahikina wa munawwifina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bi barakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Jam'ul Jawami, tidak ada salahnya, alangkah baiknya silakan mahasiswa yang ingin bertanya, silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai Jam'ul Jawami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa pribadi ingin bertanya mengenai ilham, kejelasan dari ilham. Karena ya saya tahu seperti dalam kitab Fathul Mu'in itu adzan itu kan merupakan salah satu dari mimpi. Nah, apakah mimpi itu bisa dijadikan hujah seperti itu? Yang mana sebelumnya itu ada untuk menentukan, untuk mengajak orang sholat itu apa dengan menghidupkan api atau menggunakan lonceng, sehingga timbullah adzan yang mana itu dari mimpi. Dan mimpi ini apakah bisa dijadikan hujah dan bagaimana pandangannya menurut kitab Jam'ul Jawami? Minta kejelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan muncul dari mahasiswa. Muncul pertanyaan mengenai minta kejelasan mengenai ilham, atau dalam bahasa intuisi atau ilham. Intuisi atau ilham apakah bisa untuk sebagai hujah, apakah
syariat azan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah dalilnya menggunakan ilham? Sebelum memulai pembahasan usul fikih, sebelum masuk pembahasan alangkah istimewanya, alangkah indahnya, alangkah berkahnya memulai dengan nazam jam'ul jawab. Lillahi hamdulillah yas'alu samada yuzilu bistiyati man abada loncat langsung mengenai apa ragam definisi usul fikih. Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu ma yadullu wa apa ragaman li asyri sah tapi haram. Ragamannya apa? Li asyri haram memandang untuk taklifi, lalu syah memandang untuk wati, sehingga syah tapi haram. Sama dengan sholat memakai pakaian khusus syah tapi haram. Lalu muncul pertanyaan, apa usul fikihnya? Apa
usul sahih, amanah teman usul sahihnya. Nazaman usul sahih mengenai sah tapi haram. Amma ladzina tuta'ata misla sholati fi makan maksudna misla sholati hale materi sholat fil maksudi dalam panggonan dalam tempat rosopan. Sholat memakai pakaian rosok. Misal sholati fi makanil masjidah, seperti sholat di atas sajadah rosopan. Amma ladzina tuta'ata misla sholati fi makan maksudna, loncat mengenai manusia yang lupa, ghafil, atau manusia yang mulja, tidak terkena taklif apa nazaman mengenai manusia lupa tidak terkena taklif. Wasyawatan tinai ayyukallafa nuraflatin wa muljain waktalafa, loncat al-ba'u rabbi al-qiyah wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u bi'ilati fi hukmi, loncat mengenai masalah ilham. Al-ilham laisa bihujjatin. Ilham tidak bisa untuk menjadi hujjah, tidak bisa menjadi hujjah apa nazamannya. Ilhamuna laisa lifatisiqati min ghairi ma'sumin fi hujjati wa kadu ahlil khairi qad ra'ahu wa syurawati qasaman hawahu
Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jamul Jawab mengatakan bahwa ilham tidak bisa untuk menjadi hujjah. Ilham termasuk pembahasan Al-Kitab Al-Khamis, mengenai pembahasan Al-Kitab Al-Khamis. Yusharu adannahu fi muqaddimah wa kana zakati tutin muhkamah. Jamul Jawami yusharu hadha nasmu. Jamul Jawami membuat, menjelaskan mengenai 5 Al-Kitab. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran dalam Jamul Jawami yaitu al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-muta'abbadu al-mu'jizu al-muta'abbadu bitilawati. Lalu Al-Kitab As-Sani yaitu menjelaskan mengenai hadis Rasulullah, mulai dari definisi hadis, aqwalun nabi wa af'aluhum. Lalu Al-Kitab As-Salis menjelaskan mengenai al-ijma'. Lalu Al-Kitab Al-Rabi' menjelaskan masalah al-qiyas. Al-qiyas huwa wa hamlu ma'lumin ala ilmin sawa'u fi ilahi fi hukmi. Lalu Al-Kitab Al-Khamis menjelaskan mengenai al-istidlal. Muncul pertanyaan, ma huwa al-istidlal? Apa yang dinamakan istidlal? Al-istidlal huwa ma laisa binasrin wala ijma'in wala qiyasin. Fayadkhulu al-qiyas al-istisna'i wal iqtirani wal ihtisam wal qawlu syuhada wal ilham. Istidlal yaitu dalil selain Al-Quran, hadis, selain ijma', selain qiyas, al-usul.
Sehingga dalam pembahasan al-istidlal, yaitu yang dibahas atau yang termasuk istidlal, yaitu mengenai al-qiyas al-iqtirani atau qiyas al-mantiqi atau silogisme, yaitu Sumalia min qadaya suya mustalzamun lihati qawlan akharu. Yang dimaksud al-qiyas yaitu qiyas filsafat atau qiyas al-mantiqi atau qiyas ilmu mantiq atau ilmu filsafat. Lalu dalam nazaman Sulam Munawwarah yang dinamakan qiyas yaitu sumbal qiyasu min qadaya suwira mustalzamun lidati qawlan akharu, yaitu susunan proposisi yang disusun dengan benar, lalu muncul natijah atau premis mayor disusun dengan premis minor, sehingga otomatis muncul natijah atau kesimpulan. Lalu dalam qiyas ini ada istilah Sumal qiyasu minhuma wa minhuma yud'a fil iqtirani. Lalu silogisme ini ada dua macam, qiyas al-iqtirani dan qiyas istisnai. Lalu termasuk pembahasan istidlal atau masyadir syariah, yaitu al-ilham. Al-ilham tidak termasuk hujjah menurut kelompok Syafi'iyah atau kelompok fikih. Ilham bukan termasuk hujjah. Lalu dalam masalah ini Jam'ul Jawab mengatakan bahwa terjadi khilafiyah mengenai apakah ilham hujjah atau tidak termasuk hujjah. Kelompok pertama
yang diwakili oleh al-fuqaha, ulama-ulama fikih mengatakan bahwa ilham laisa bihujjatin. Lalu kelompok Sufi mengatakan al-ilham hujjatun. Lalu dalam Jamul Jawab mengenai definisi ilham, yaitu al-ilhamu utawi ilham itu ita'u syai'in fi qalbi yasluju lahu asyadru yakhusum mi Allah Ta'ala ba'da asfiyaihi walaysa bihujjatin li'adami siqatima laysa maksuman bihawatirihi khilafan liba'di sufiyah. Ilham dalam Jamul Jawab yaitu ita'u syai'in, al-ilhamu utawi ilham itu ita'u syai'in nindakaken suci-suci menjatuhkan sesuatu fi qalbi dalam hati yasluju ang-ancam lau karana syai'un apa asyadru hati yahusu tentuaken bihi kelawan ilham saka Allah Ta'ala hale maluhur saka Allah ba'da asfiyai ing sebagiane ing setengahe waline Allah. Walaysa lan ora ana apa ilham itu fi hujjatin hujjah lihat yang bersifatiman ora ana amane manusia laisa ang ora ana sapa man laisa itu maksuman wong ang maksum. Jamul Jawab mengatakan bahwa ilham atau intuisi adalah sebuah ilmu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya waliyun min awliyaillah, dan intuisi ini tidak termasuk hujjah. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa al-ilham laisa bihujjatin adalah kelompok fuqaha ahli fikih mengatakan al-ilham laisa bihujjatin. Lalu kelompok Sufi sebagian salah satunya
ada yang mengatakan al-ilham hujjatun. Lalu mengenai intuisi ini, dalam pembahasan awal Jabul Jawab, dalam pembahasan al-ilmu telah dijelaskan oleh Imam As-Subki. Al-ilmu ma'rifatul maklum, pengetahuan adalah sesuatu, mengetahui sesuatu yang dianggap pengetahuan. Ma'rifat wusul nafsi ilal makna bitamami. Lalu wa illam yukal at-tahayyura fa ilmun. Apabila sesuatu yang masuk ke dalam hati tidak menerima perubahan min hissin, ada alanya sebab adanya empiris atau adanya pengalaman melihat atau mendengar. Semisal saya melihat Osman masuk rumah, ini berarti pengetahuan min hissin, yaitu pengetahuan allati lam yukal, yang tidak menerima adanya perubahan sebab adanya empiris atau adanya pengalaman melihat. Au aqlin, atau pengetahuan yang sebab rasional seperti 5 kali 5 adalah 25, 25 kali 25 625. Ini adalah pengetahuan rasional. Dalam definisi ilmu ada ilmu pengetahuan secara empiris, ada pengetahuan rasio atau min aqli. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan ada satu pengetahuan selain min hissin, selain min aqli, yaitu pengetahuan yang dinamakan intuisi, yaitu al-ilham atau intuisi atau informasi langsung dari Allah Ta'ala, yang mana Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, fa'lam anna arbabal qulub, ketahuilah manusia yang memiliki hati yang bersih
oleh Allah terhadap hijabnya A atau muhasabah tarakan ala sabilil ilham, ada kalanya melalui ilham. Imam Ghazali mengatakan pengetahuan paling tinggi, paling berkualitas adalah al-maklum atau pengetahuan melalui intuisi. Intuisi adalah informasi langsung dari Allah Ta'ala, sehingga Imam Ghazali mengenai ilham, mengenai pengetahuan manusia yang paling berkualitas adalah ilham atau intuisi. Imam Ghazali mengatakan ilham termasuk ilmu pengetahuan, sedangkan ilham seandainya menyentuh permasalahan syariat, maka laisa bihujjatin. Ilham oleh Imam Al-Ghazali dianggap sebagai pengetahuan atau pengetahuan yang berkualitas selama tidak menyentuh permasalahan syariah, sehingga seandainya telah menyentuh mengenai permasalahan syariat, maka ilham tidak termasuk hujjah. Sehingga dalam masalah azan, dalam Fathul Mu'in mengatakan dalam azan hujjahnya adalah al-ijma'. Walaupun sebelum adanya ijma' terjadi ilham atau mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Syed. Pada waktu siang hari, Rasulullah bersamaan dengan para sahabat memusyawarahkan mengenai untuk memanggil umat Islam untuk berjamaah atau untuk sebagai tanda waktu sholat telah masuk. Lalu satu sahabat berpendapat, wahai Rasulullah, untuk sebagai tanda waktu masuk atau mengajak sholat dengan cara menggunakan alat, memukul lonceng, atau dengan cara membakar api,
Lalu setelah bermusyawarah lama, tidak ada yang disepakati. Lalu pada waktu malam Allah memberikan informasi atau ilham lewat mimpi, yaitu Abdullah bin Syed mimpi melihat seorang laki-laki membawa lonceng atau membawa lonceng. Lalu Abdullah memanggil laki-laki itu. Laki-laki itu adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia dalam mimpi. Wahai Rasul, wahai laki-laki, engkau membawa lonceng. Seandainya engkau jual, saya beli. Lalu laki-laki ini, malaikat ini bertanya, wahai Abdullah bin Syed, untuk apa engkau membeli lonceng? Untuk dijual bakso atau apa? Lalu Abdullah bin Syed menjelaskan kepada laki-laki bahwa wahai laki-laki, wahai istana, wahai Rasul, saya membeli untuk saya bawa ke dalam masjid untuk digunakan sebagai tanda bahwa seandainya waktu sholat sudah masuk, maka lonceng ini sebagai tandanya atau memukul lonceng. Lalu malaikat memahami maksud bahwa Abdullah bin Syed mau membeli lonceng. Lalu malaikat ini mengatakan, seandainya tujuanmu untuk masalah itu, maukah saya ajari lafaz azan, yang mana lafaz ini bisa digunakan untuk memanggil umat Islam untuk jamaah atau untuk memberikan informasi bahwa waktu sholat sudah masuk. Lalu Abdullah bin Syed mengatakan, saya mau informasinya. Lalu laki-laki ini atau malaikat
yang menjelma sebagai laki-laki mengajari lafaz azan. Lalu setelah mimpi, esok harinya Abdullah bin Syair sowan pada Rasulullah, lalu menceritakan apa mimpi apa yang ia alami. Lalu Allah, lalu Rasulullah menerima atau setuju, sehingga ulama ijma bahwa hujjah atau azan, hujjahnya, dalilnya adalah ijma sahabat. Wakilah dalilnya adalah takrir Nabi atau Nabi menerima atau membenarkan apa yang ada dalam mimpi, sehingga dalam i'anatul talibin hujjahnya adalah ijma atau hujjahnya adalah takrir Nabi atau hadis Nabi yang berupa Rasulullah membenarkan apa yang ada dalam mimpi, sehingga tidak boleh mengatakan hujjah dalil azan yaitu mimpi. Tidak boleh. Bahkan dalam Hasyiah Al-Athar, dalam syarahnya Jam'ul Jawabat halaman 398, dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan yang mana faman ra'a an-nabi fi naumi ya'muruhu bi syai'in aw yanhahu anhu la yajuzu i'timadu. Seandainya ada seseorang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menetapkan atau menjelaskan maka tidak boleh setelah bangun menjalankan hukum sesuai informasi dalam mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga dalam salah satu kitab mengatakan seandainya seorang hakim pada siang hari menjatuhkan hukuman dengan alasan adanya bayyinah, adanya saksi, lalu pada malam hari ia mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, wahai hakim, apa yang engkau lakukan pada siang hari adalah keputusan yang salah. Maka si hakim setelah bangun
tidak boleh merubah keputusan hukum yang telah terjadi dengan alasan ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad mengatakan bahwa bayyinah atau saksi tidak sah. Ulama fuqaha mengatakan ilham, baik ilham melalui malaikat atau melalui mimpi tidak bisa untuk menjadi hujjah. Sehingga dalam sholat lidaf'il bala, ulama fiqh mengatakan niatnya adalah sunnah mutlak. Tidak boleh menggunakan hujjah ilham sehingga dalam sholat lidaf'il bala niatnya adalah niat sunnah mutlak. Sebab alasan pertama kelompok yang menolak ilham, alasan pertama dalam jam'ul jawaban, ilham tidak menjamin kebenaran. Ada kalanya dalam ilham ada setan yang masuk. Ini kelompok pertama atau kelompok ulama fiqh. Ulama fuqaha menolak ilham menjadi hujjah. Alasan pertama, sebab manusia yang mendapat ilham tidak memiliki jaminan masuk, sehingga ada kemungkinan adanya bisikan setan. Berbeda kalau ilhamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam Qawaid Musyadah, salah satu ulama sufi yang mengatakan bahwa ilham adalah hujjah, dalilnya adalah وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ini dalil salah satu ulama sufi. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawaban, innahu hujjatun wa mimman qala innahu hujjatun al-imam Syihabuddin Syuhrawani. Lalu dalam Hasyiah Al-Aqdar, yang dimaksud dengan Syuhrawani adalah laisa Syuhrawani al-maqtul. Dalam ilmu tasawuf ada
Imam Syuhrawardi Syahibul Ma'arif. Lalu ada Imam Syuhrawardi Al-Ma'dul atau Imam Syuhrawardi yang dihormati oleh ulama fikih yang terjadi pada tahun dinasti Ayyubiyah atau pada tahun 587 Hijriah. Pada tahun 587 Hijriah, pada waktu rajanya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada kelompok Sufi yang dianggap melanggar syariah, yaitu Syuhrawardi Al-Ma'dul. Sehingga pada waktu itu ulama-ulama musyawarah membahas mengenai apa yang dilakukan oleh Syuhrawardi Al-Ma'dul. Sehingga setelah musyawarah satu hari satu malam belum cukup, ditambah satu hari satu malam. Akhirnya dalam musyawarah itu ulama-ulama sepuh atau dewan ulama fuqaha memutuskan Syuhrawardi dijatuhi hukuman mati sebab ajarannya seperti ajaran Al-Mansur Al-Hallaj atau seperti ajaran Syekh Jalil atau seperti ajaran Siti Jenar yang terjadi pada tahun 751 atau sekitar 8 Hijriah. Syuhrawardi Al-Ma'dul ini ulama Sufi yang dihukum mati yang terjadi pada tahun 587 Hijriah, yaitu pada tahun Salahuddin Al-Ayyubi menjadi khalifah atau pemimpin. Khalifah yang pertama Rasulullah dari 1 Hijriah sampai 11 Hijriah. Lalu 11 sampai 13 tampil Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, tampil Sayyidina Umar bin Khattab mulai 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau selama 10 tahun. Setelah Sayyidina Umar meninggal, yaitu 23 Hijriah, lalu diganti oleh Utsman bin Affan
mulai 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau 13 tahun. Lalu setelah Sayyidina Utsman meninggal diganti oleh Sayyidina Ali mulai 35 tahun sampai 40 tahun Hijriah. Lalu 41 tahun muncul Muawiyah. Lalu kelompok Muawiyah menjadi khalifah sampai 133 tahun atau menjadi raja selama 90 tahun atau 1 abad. Selama 1 abad mulai 133 tahun sampai dengan mulai 41 Hijriah sampai 133 Hijriah. Lalu mulai dari 133 Hijriah sampai 918 Hijriah khilafah atau Imamul Muslim dipimpin oleh Abbasiyah. Mulai 133 Hijriah sampai dengan 918 Hijriah. Sehingga Imam Suhrawardi Al-Maktum dihukum mati tahun 587 Hijriah, berarti masuk pada zamannya Abbasiyah atau pada waktu itu sultannya, rajanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, membawa manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili indallah, niat mencari ilmu. Imam Ghazali mengatakan dalam ilmu ada 3 istilah, yaitu istilah ontologi, epistemologi, aksiologi. Aksiologi adalah tujuan ilmu lillahi indallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.